Meneladani kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga ustazah jumpai antum dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak ustazah semuanya, kita berjumpa hari ini untuk belajar pendidikan agama Islam. Tema kita hari ini adalah meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah, sebelum belajar, untuk lebih berkahnya ilmu yang kita dapatkan hari ini dan semoga Allah ridho terhadap kita mulai belajar kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak ustazah, seperti yang ustazah sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar meneladani kepercayaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ustazah jelaskan, barangkali ada anak ustazah yang sudah tahu apa itu percaya diri? Ada yang tahu? Ya, percaya diri adalah percaya atau yakin terhadap diri sendiri atau yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, boleh juga kalau ada yang menyampaikan berani ustazah. Betul. Tidak malu ustazah. Betul. Ya. Kemudian, apa kaitannya dengan kepercayaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak ustazah semuanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia seluruhnya, ya. Kala itu masyarakat Mekah dalam kondisi kembali menyembah berhala atau banyak perbuatan-perbuatan tidak baik atau tidak terpuji, ya, dilakukan oleh masyarakat Arab kala itu. Tapi bukan itu saja, Rasulullah diutus untuk berdakwah dan menyampaikan kebaikan kepada seluruh umat. Artinya, risalahnya tetap berlaku dari Rasulullah diutus hingga akhir zaman nanti. Kemudian, dalam berdakwah sebagai utusan Allah, Rasulullah sangat percaya diri dengan keimanan yang kuat meskipun banyak tantangan, mungkin banyak dihardik oleh masyarakat Arab kala itu. Rasulullah tetap percaya diri karena Rasulullah yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi arti percaya diri apa? Yakin, ya, yakin yang sangat kuat di dalam diri Rasulullah. Jadi apapun godaan, apapun rintangan Rasulullah dalam berdakwah, Rasulullah senantiasa yakin bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongannya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dan berpesan kepada kita bahwa setiap saat kita harus senantiasa memperbaiki amal kita atau perbuatan kita. Kata Rasulullah, hari kemarin harus diperbaiki di hari ini. Kalau ada hal-hal kemarin yang belum lebih baik, diperbaiki di hari ini. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Untuk itu semuanya, kita harus senantiasa percaya diri. Kemudian, bagaimana ustazah caranya agar kita senantiasa percaya diri? Islam mengajarkan setidaknya ada 3 hal
agar kita senantiasa percaya diri. Apa itu? Yang pertama, kita hendaknya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin dalam surah Ali Imran. Apa artinya? Ketika engkau telah membulatkan tekadmu, ya, atau kita sudah mempunyai keinginan yang kuat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kemudian apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menerima segala ketentuan Allah. Kita lanjutkan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi setelah anak ustazah membulatkan tekad, ya, atau mempunyai keinginan yang kuat, kemudian dilandasi oleh niat yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berikhtiar dengan usaha yang benar, terakhir hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua adalah jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu ketika kita sudah menentukan sikap. Lalu bagaimana agar kita tidak ragu-ragu? Agar kita tidak ragu-ragu, hendaknya kita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keputusan yang akan kita ambil. Contohnya, misalnya ada pengumuman bahwa di sekolah kita ini akan ada lomba tahfiz juz 30. Wah, Ustazah pasti banyak ya yang ingin ikut. Agar tidak ada keraguan saat mendaftar atau bahkan saat tampil nanti, hendaknya anak Ustazah sudah mempunyai bekal yang cukup, ya, informasi yang cukup. Di antaranya apa? Misalnya sudah mempersiapkan hafalannya dengan banyak murojaah. Kemudian yang kedua, banyak latihan soal misalnya dengan abi dan umi. Kemudian apalagi? Cari informasi siapa saja sih lawan lombanya nanti. Dengan 3 hal yang sudah kita kumpulkan, dan kita sudah yakin, insya Allah keraguan-raguan bisa kita tepis atau kita hindari. Paham ya anak saudara? Kemudian yang ketiga, gimana? Jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya, jadi untuk berbuat baik kita tidak boleh malu-malu. Contohnya, misalnya ketika pagi hari umi kita buat goreng pisang, sedap ya. Kemudian kita ingin berbagi ke tetangga, tapi terlintas di pikiran kita misalnya, malu biasanya tetangganya sarapannya sandwich, sementara yang mau kita antar cuman goreng pisang. Nah, anak ustazah jangan malu, karena kata Rasulullah apa? Tahadu tahabbu. Saling membeli hadiahlah engkau, niscaya engkau akan saling mencintai. Itu ya anak ustazah. Jadi untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik kita tidak boleh malu-malu. Nah, itu 3 hal yang akan senantiasa menumbuhkan kepercayaan diri kita. Selanjutnya hari ini juga kita akan bahas sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setelah kita belajar sikap percaya diri, selanjutnya kita belajar mandiri. Dari mana mandiri lahir? Dari percaya diri tadi. Ketika seseorang sudah percaya diri, dia yakin bisa melakukan sesuatu hal, maka hal tersebut dia akan berani, ya, dan dia cukup dirinya sendiri melakukan hal itu. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin menyampaikan apa itu mandiri? Ya, mandiri bisa juga dibilang tidak manja. Ya, jadi anak-anak ustazah tidak boleh manja lagi. Oke, apa itu manja?
Manja itu segala sesuatu kebutuhan atau keperluannya minta dilayani oleh orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan sikap mandirinya bahkan sejak masih kecil atau masih sangat belia. Saat beliau masih kecil, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Beliau mengembalakan kambing dan domba-domba masyarakat Arab kala itu. Nah, dari bekerja mengembalakan kambing itu, Rasulullah mendapatkan upah. Upah itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dari membeli pakaian, kemudian membeli makanan keperluannya. Beranjak remaja, Rasulullah semakin percaya dirinya meningkat, kemudian kemandiriannya juga. Kala itu Rasulullah ikut berdagang dengan pamannya ke negeri Syam. Karena Rasulullah sangat percaya diri, kemudian mandiri, Rasulullah kala itu diberi kepercayaan oleh Sayyidah Khadijah untuk menjualkan dagangannya. Saat berdagang, Rasulullah sangat percaya diri. Siapapun orang-orang di sekitarnya ditawari dagangannya. Karena Rasulullah percaya diri, mampu meyakinkan para pembeli, maka pembeli pun semakin banyak dan berlangganan belanja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak ustazah, setelah kita belajar tentang kemandirian Rasulullah, kemudian kepercayaan diri Rasulullah, ustazah berharap anak-anak ustazah juga bisa meneladani dua sikap ini, yaitu semakin meningkat percaya dirinya, semakin berani tampil, semakin berani mengambil keputusan, tentunya dengan syarat-syarat yang tadi ya, yang sudah kita bahas bersama. Kemudian selanjutnya mampu mandiri, artinya segala keperluan yang bisa anak-anak ustazah siapkan sendiri, tidak perlu minta bantuan orang lain. Oke anak-anak ustazah, untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di masa mendatang kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah. Terima kasih anak-anak ustazah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.